Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat. Apa kabar? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk terus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masih bersama dengan saya Syifa dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Sahabat, segala sesuatu di dunia ini tidak tiba-tiba ada. Tidak semuanya instan. Tidak semuanya bisa dilakukan secara langsung atau tidak bisa dikerjakan sekaligus. Begitu juga kita dalam memerangi hawa nafsu kita. Tidak mungkin hawa nafsu kita tiba-tiba langsung hilang. Setidaknya nafsu itu harus kita kendalikan. Seperti halnya kita harus mengontrol makanan kita, mengontrol tidur kita, mengontrol bicara kita. Tidak mungkin kita tidak langsung tidak makan, atau tidak mungkin juga kita tidak tidur, atau juga kita tidak bicara sama sekali. Pasti ada sesuatu hal yang mengharuskan kita untuk tetap makan, untuk tetap bisa tidur, untuk tetap bisa bicara. Sahabat, lalu bagaimanakah cara kita untuk mengontrol hawa nafsu kita seperti halnya mengontrol makanan? Bagaimanakah cara mengontrolnya dengan baik? Sahabat, mengontrol makanan bisa kita lakukan, salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Dan ingat, tetap harus sederhana dalam berbuka. Karena disinilah banyak orang yang salah, dia tetap berpuasa, tetapi pada saat berbuka, dia makan apa saja. Dan disitulah tidak ada untuk mengontrol makanan. Dan disitulah hawa nafsu kita akan muncul. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menghentikan setiap keinginan kita untuk nambah makan. Ketika kita ada keinginan untuk nambah makanan, segeralah berdiri. Kita harus menyelesaikan makanan yang kita ambil, lalu cobalah untuk berdiri. Dengan begitu, nafsu kita akan terkalahkan. Lalu selanjutnya adalah mengurangi porsi makanan. Sahabat, tidak mungkin kita langsung tidak makan atau mengurangi porsi makan kita dengan satu suap saja, yang tadinya kita makan satu piring. Jangan seperti itu tidak akan bertahan lama dan malah akan merusak tubuh kita. Kita harus menguranginya sedikit demi sedikit. Jangan lupa juga, kita juga harus mengurangi jenis-jenis makanan yang kita makan. Cobalah makan dengan makanan yang sederhana, seperti adanya nasi, lauk, dan juga sayuran. Dengan begitu, keinginan kita untuk makan banyak akan berkurang. Yang kedua adalah mengontrol tidur. Berapa lamakah kita tidur dalam sehari? 6 jam, 8 jam, 12 jam, atau bahkan seharian? Nauzubillah. Sebenarnya orang dewasa tidur itu normalnya cukup 8 jam. Jika lebih dari 8 jam, maka tubuh kita akan merasakan sakit. Dan biasanya kita akan merasakan pegal-pegal. Sahabat, kurangilah waktu tidur kita sedikit demi sedikit. Jangan kita memaksa tubuh kita untuk langsung tidur sedikit, atau misalkan tidur 1 jam. Jangan seperti itu. Karena tubuh kita akan merasakan sakit. Sahabat, isilah kegiatan sehari-hari kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Dengan begitu, waktu kita yang kosong kita tidak akan gunakan untuk tidur. Sahabat, cobalah kita tidur di waktu siang 1 jam. Dan pada waktu malam harinya, kita tidur 5 jam. Dengan begitu, tubuh kita akan sehat. Kita harus mempraktekkan ini setiap hari dan terus berangsur sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya kita merasakan tubuh kita sehat dengan tidur 6 jam. Kita harus mempraktekkan hal tersebut setiap hari dengan cara berangsur-angsur setiap bulannya. Dengan begitu, kita akan merasakan tubuh kita sehat walaupun kita tidur hanya 6 jam. Dan kita akan melakukan aktivitas dengan menyenangkan.
Selanjutnya adalah mengontrol bicara. Kita harus jujur pada diri kita sendiri dan menyadari bahwa kita masih banyak bicara. Banyak omongan-omongan yang tidak bermanfaat yang keluar dari mulut kita. Banyak sekali obrolan yang tidak berfaedah yang kita bicarakan pada orang lain. Banyak pula hal-hal yang kita pertanyakan kepada orang lain yang itu sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Dan juga jangan menerangkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu kita terangkan. Sahabat, cegahlah diri kita dari membicarakan orang lain. Dan juga bertanya kepada orang lain dari hal-hal yang tidak penting. Kita harus meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah saja ketika ingin berbicara kepada sahabatnya sangat mempersiapkan diri untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak menyinggung sahabat. Kalian tahu tidak sahabat, kenapa banyak hadis-hadis pendek yang diriwayatkan oleh para sahabat? Itu kita telah diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa lisan kita harus berada di belakang hati kita. Dengan begitu, kita bisa menimbang kata-kata setiap yang keluar dari mulut kita. Dan juga kita sadar apa yang tengah kita bicarakan. Sehingga ketika ada kesalahan, kita segera menyadarinya dan segera kita perbaiki. Dan ketika ada orang yang mengoreksi pembicaraan kita menerimanya. Akhir kata, sahabat, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.